Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita kerjakan dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Ayo, ketua kelas pimpin doanya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doanya. Bu absen terlebih dahulu ya. Nur Aziza, Hadir. Putri, Hadir. Radis, Hadir. Yuda. Hadir. Nah, setelah Ibu absen. Nah, seperti pertemuan Ibu sebelumnya, setiap pertemuan Ibu kan sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan gerakan-gerakan agar kalian semangat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Nah, silakan kalau berdiri. Nah, ikuti gerakan Ibu ya. Tangannya begini semuanya. Ayo semuanya. Nah, semangat, semangat, yes. Semangat, semangat, yes. Ulangi lagi. Semangat, semangat, yes. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, silakan mulai duduk. Terima kasih ya. Nah, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Nah, kalau sudah siap, Ibu mohon bantuannya untuk siapa di sini yang bersedia 2 orang untuk maju ke depan. Oh, ayo Radis dan Yuda. Nah. Oh iya anak-anak, amati kedua temanmu ini. Nah, samakah tinggi atau berat badan temanmu ini? Tidak sama. Nah, tidak sama. Dengan apa kita mengetahui atau memastikan bahwa tinggi dan berat badan temanmu ini tidak sama? Mengukurnya. Nah, benar dengan mengukurnya. Oh ya, bisa kembali duduk. Terima kasih ya. Nah, benar. Kita dapat memastikan bahwa tinggi atau berat badan kedua temanmu itu berbeda, yaitu dengan mengukurnya. Mengukur atau melakukan pengukuran inilah yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Adapun cakupan materi yang akan kita pelajari yakni mengenai pengertian satuan, pengukuran, besaran, satuan baku dan satuan tidak baku, besaran pokok dan juga besaran turunan. Anak-anak, Ibu berharap setelah kalian menerima materi pengukuran ini, kalian dapat pertama menjelaskan pengertian tentang pengukuran, besaran, satuan. Kedua, menjelaskan perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Ketiga, memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Keempat, mengkonversi satuan dalam SI. Kelima, menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Keenam, menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Ketujuh, menyebutkan 3 contoh besaran turunan beserta satuannya. Kedelapan, yakni melakukan pengukuran panjang satuan baku dan satuan tidak baku. Dan yang terakhir, menyajikan serta mengkomunikasikan hasil pengukuran. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini yang semoga dapat kita capai bersama. Nah, Ibu akan mulai ya. Nah, apakah terlihat PPT Ibu? Yang di belakang juga gimana? Terlihat. Nah, terlihat ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa materi kita adalah tentang pengukuran. Pengukuran. Siapa di sini yang tahu pengukuran? Tidak tahu ya? Nah, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kita mengukur tinggi badan kita. Nah, dalam pengukuran tinggi badan tersebut, kita menghasilkan hasil pengukuran 100 cm. Nah, yang disebut dengan besaran yang diukur yakni tinggi badan yang kita ukur. Sedangkan satuannya yakni cm. Apa kalian paham? Paham. Nah, pengukuran bisa dilakukan dengan alat ukur. Seperti kita mengukur tinggi badan dengan menggunakan meteran. Menimbang berat badan menggunakan Timbangan. Nah,
Setelah pengukuran, dalam pengukuran kan ada besaran. Nah, apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Misalnya tinggi badan, berat badan, kecepatan mobil, jarak kita yang tempuh dari sekolah ke rumah. Apapun yang dapat diukur disebut sebagai besaran. Nah, yang tidak dapat diukur tidak disebut sebagai besaran. Misalnya, rasa sayang kita kepada orang tua, rasa cinta kita kepada orang tua. Nah, rasa cinta kita kepada orang tua tidak dapat diukur secara pasti, tidak seperti tinggi badan atau berat badan. Nah, selain besaran, dalam pengukuran juga ada yang namanya satuan. Siapa yang di sini tahu satuan? Tidak tahu ya? Nah, ini bersama ya. Satuan. Satuan diartikan sebagai pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Misalnya yang tadi Ibu sebutkan ada sentimeter, ada meter, ada kilogram, atau jengkal tangan. Jengkal tangan kita juga disebut satuan. Nah, agar kalian memahami apa itu besaran, apa itu satuan, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar ya. Gambar apakah ini anak-anak? Anak mandi menggunakan jengkal tangan. Nah, benar. Dalam gambar tersebut adalah anak yang mengukur, lebih tepatnya tinggi bak mandi dengan menggunakan jengkal tangan. Misalnya dalam pengukuran tersebut menghasilkan 6 jengkal tangan anak tersebut. Nah, dari penjelasan Ibu yang mana besaran, yang mana satuan? Siapa di sini yang tahu? Saya, Bu. Oh, yuk, ayo Naraziza silakan. Besaran adalah tinggi bak mandi, satuan adalah 6 jengkal. Nah, benar. Besaran yang disebut dengan besaran yang diukur yakni tinggi bak mandi yang kita ukur atau yang anak ini ukur. Sedangkan satuan seperti yang Nur Aziza bilang yakni jengkal. Nah, sudah paham? Paham. Ini penjelasannya dapat kalian baca. Nah, satuan ada 2. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Jengkal yang tadi yang pada gambar disebut dengan contoh dari satuan tidak baku. Satuan tidak baku apa, Ibu? Satuan tidak baku adalah satuan yang bersifat lokal sehingga tidak bersifat internasional. Satuan ini menghasilkan nilai yang berbeda pada setiap orang yang mengukurnya. Misalnya, Ibu mengukur buku ini menggunakan jengkal tangan Ibu. Nah, Nur Aziza mengukur buku ini juga menggunakan jengkal Nur Aziza. Nah, hasil pengukuran jengkal tangan Ibu dengan jengkal tangan Nur Aziza pasti berbeda. Ada yang tahu mengapa? Karena jengkal Ibu dan jengkal saya tidak sama. Ya, benar. Karena ukuran jengkal setiap orang tidak sama. Itulah mengapa jengkal tangan dimasukkan sebagai satuan tidak baku. Contoh lain dari satuan tidak baku selain jengkal ada pada gambar ini. Tadi ada jengkal tangan kan? Ada depan, ada ya benar. Nah, benar kata Yuda. Ada depan, ada langkah, kaki, ada tali. Setelah satuan tidak baku, selanjutnya satuan apa anak-anak? Baku. Nah, satuan baku. Satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang dapat diterima nilainya oleh semua orang di dunia atau secara internasional. Artinya, semua orang di dunia yang menggunakan satuan ini akan memperoleh nilai yang sama meskipun tinggi orang yang mengukurnya berbeda. Berbeda dengan satuan tidak baku yang menghasilkan hasil yang berbeda, sedangkan satuan baku menghasilkan hasil yang sama walaupun tinggi orang yang mengukurnya berbeda. Seperti Ibu mengukur
buku ini menggunakan penggaris. Dan Nur Aziza juga mengukur buku ini dengan menggunakan penggaris Nur Aziza. Maka hasil yang didapat akan sama. Satuan baku ini kemudian dimasukkan ke dalam dalam sistem internasional SI. Beberapa contoh satuan SI yakni panjang yang satuannya meter, suhu yang satuannya SI yakni Kelvin, dan sebagainya. Misalnya waktu yang satuannya, siapa yang tahu satuannya waktu? Nah, benar, detik. Adapun contoh alat ukur yang menggunakan satuan baku misalnya penggaris, neraca atau timbangan, stopwatch, Dan sebagainya. Nah, satuan baku tadi seperti meter, kilogram dapat dikonversi satuan. Apa sih Bu konversi satuan? Nah, konversi satuan secara umum berarti mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lainnya. Konversi satuan umumnya tidak pernah merubah nilai dari suatu besaran. Konversi satuan dapat dilakukan dalam sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Contohnya dari konversi satuan misalnya 1 meter diubah ke sentimeter. Tahu siap 1 meter diubah ke sentimeter berapa? 10 min 2. Nah, benar. 10 min 2. Dapat dari mana Nur Aziza? Dari PPT Ibu ya? Ya, benar. Nah, 10 min 2 ini sama dengan 1 per 100. Tidak hanya meter. Satuan massa kilogram juga dapat diubah. Misalnya 1 kilogram diubah ke gram. Nah, 1 kilogram diubah ke gram berapa? 10 pangkat 3. Nah, benar. 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 berapa? 1000. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, benar. Apa kalian sudah paham tentang konversi satuan? Paham. Paham. Nah, selain satuan, besaran juga ada 2 dalam IPA. Ada besaran pokok dan Besaran turunan. besaran pokok. Siapa yang di sini yang tahu besaran pokok? Tidak tahu ya? Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan. Artinya besaran yang sudah disepakati oleh para ilmuwan yang menjadi dasar dari besaran yang lainnya. Ada 7 besaran pokok yang sudah disepakati oleh para ilmuwan. Nah, dapat kita lihat pada PPT yang Ibu tampilkan. Besaran pokok pertama, besaran pokok panjang dengan satuan SI-nya meter. Besaran pokok massa dengan satuan SI-nya kilogram. Besaran pokok waktu dengan satuan SI-nya sekon. Besaran pokok suhu dengan satuan SI-nya Kelvin. Besaran pokok kuat arus dengan satuan SI-nya ampere. Besaran pokok jumlah molekul zat dengan satuan SI-nya mol. Besaran pokok intensitas cahaya dengan satuan SI-nya candela. Benar. Nah, besaran-besaran pokok ini memiliki alat ukurnya masing-masing, kecuali jumlah molekul zat. Jumlah molekul zat tidak memiliki alat ukur, tetapi jumlah molekul zat diukur dengan massa mol, dengan menghitung massa mol. Ini adalah gambar alat ukur dari besaran pokok panjang atau besaran panjang. Ada apa aja, Nana? Penggaris, yang kasorong, mikroskop, meteran. Benar. Kalau ini alat ukur dari besaran pokok massa. Ada apa aja? Timbangan lain, neraca, timbangan mutu, timbangan gantung. Nah, benar. Kalau ini alat ukur dari besaran apa? Waktu. Benar. Ada apa aja? Jam tangan, stopwatch. Ya, benar. Kalau ini ada yang tahu dari alat ukur Suhu. Nah, benar. Alat
alat ukur dari besaran suhu. Apa namanya kalau Termometer. Termometer. Kalau ini ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya? Nah, ini adalah alat ukur untuk mengukur kuat arus yang dinamakan amperemeter. Kalau ini adalah alat ukur dari intensitas cahaya dengan nama light meter. Tadi besaran pokok, selanjutnya besaran turunan. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokoknya. Besaran turunan bisa merupakan pengalihan antara besaran panjang di besaran waktu dan sebagainya. Contoh dari besaran turunan yakni ada luas. Tahu kalian luas? Luas tanah. Kalian pasti mendengar kan? Ya. Luas itu terdiri atau diturunkan dari dua besaran panjang, yakni panjang dan lebar. Luas dihasilkan dari pengalian panjang dan lebarnya dengan satuannya meter persegi. Nah, benar. Selanjutnya volume. Sama seperti luas, volume juga diturunkan dari besaran pokok panjang. Namun kalau luas 2, kalau volume 3. Volume diturunkan dari 3 besaran panjang, yakni panjang, lebar, dan tinggi. Besaran ini dinyatakan dalam satuan kubik untuk menyatakan volume benda padat, meter kubik. Sedangkan pada volume benda cair dinyatakan dalam liter. Yang terakhir yakni konsentrasi. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan diturunkan dari 1 besaran massa dan 3 besaran panjang. Satuan konsentrasi larutan yakni gram per liter. Ya, nah benar. Dari penjelasan materi yang Ibu berikan tadi tentang pengukuran, apakah ada yang belum paham atau ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Nah, silakan Bu Aziza, apa yang ingin ditanyakan? Apakah dalam melakukan pengukuran kita harus menggunakan satuan baku? Ya, Nur Aziza, kita dalam melakukan pengukuran kita harus menggunakan satuan baku. Karena dengan satuan baku maka hasil pengukuran yang kita dapatkan sama atau konsisten tetap. Kalau kita tidak menggunakan satuan baku atau menggunakan satuan tidak baku maka hasilnya berbeda. Nah, gimana? Sudah jelas? Jelas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, tidak ada. Paham ya? Paham. Paham. Kalau paham, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok akan melakukan pengukuran panjang dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku menggunakan penggaris atau meteran, dan satuan tidak baku menggunakan jengkal dan depa. Kalian mengukur benda-benda yang ada di sini seperti mengukur meja, mengukur dinding kelas. Gimana, ngerti? Ngerti, Bu. Nah, untuk pembagian kelompoknya dapat kalian lihat pada PPT. Akan duduk pada kelompoknya masing-masing. Nah, kalau sudah Ibu akan memberikan LKS ya. Ini nah. Oh iya, kalian baca terlebih dahulu alat dan bahan atau benda apa yang ingin kalian ukur. Untuk pengukuran satuan baku seperti penggaris dan meteran kalian ambil di meja Ibu. Nah, ini. Nih. Dan untuk meterannya karena ada satu bergantian ya. Iya, Bu. Ini untuk meterannya. Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, baca dan pahami langkah kerja terlebih dahulu ya. Kalau ada yang masih belum paham, silakan tanya ke Ibu. Kalau sudah paham, silakan kalian melakukan percobaan.
nampak lema. Ada nampak lema. Nah, apakah semuanya sudah melakukan percobaan pengukuran? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian diskusikan pertanyaan yang ada di LKAS ya. Nah, Sudah apa Senin? apakah sudah selesai semuanya, anak-anak? Sudah. Sudah. Kalau sudah, siapa di sini yang bersedia presentasi ke depan? Saya. Wah, ya. Ayo Nur Aziza, silakan. Kesimpulan, satuan tidak baku yaitu jengkal dan depa menghasilkan pengukuran yang hasilnya berbeda, sedangkan satuan baku menghasilkan pengukuran yang hasilnya sama, seperti sentimeter. Nah, sudah selesai? Sudah. Nah, dari presentasi kelompok Nur Aziza, kelompok lain ada yang masih ditanyakan kepada kelompok Nur Aziza? Ada Bu. Nah, silakan kelompoknya Putri. Jelaskan perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku akan menghasilkan pengukuran yang sama. Satuan tidak baku akan menghasilkan pengukuran yang berbeda. Nah, gimana ya Putri? Paham? Mulai- Paham. Paham. Kalau paham, silahkan mulai dulu. Terima kasih untuk kelompok Nur Aziza sudah mau presentasi. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, melakukan kegiatan pengukuran panjang, mendiskusikan hasilnya, dan juga mempresentasikan hasilnya, apa yang kalian dapat simpulkan pada pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya Bu. Nah, ayo silakan Nur Aziza. Kita dapat mengetahui pengertian pengukuran, yakni merupakan kegiatan pembandingan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan, serta besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, sedangkan satuan adalah sebagai pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Satuan baku menghasilkan pengukuran menghasilkan hasil yang sama, sedangkan satuan tidak baku menghasilkan hasil yang berbeda. Selesai? Ya. Nah, seperti yang Nur Aziza simpulkan, bahwa pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lainnya yang digunakan sebagai satuan. Besaran sendiri adalah segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan ada dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku menghasilkan hasil yang sama, satuan tidak baku menghasilkan hasil yang Berbeda. berbeda. Besaran juga ada dua, ada besaran pokok dan Turunan. Benar, besaran pokok dan besaran turunan. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang masih belum paham atau masih ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada. Oh iya, Ibu sangat bangga kalian karena sudah aktif pada pembelajaran hari ini dan juga saling bekerja sama dalam melakukan kegiatan pengukuran maupun berdiskusi. Oh iya, untuk pertemuan kali ini kelompok terbaik yakni kelompok Nur Aziza. Tepuk tangan untuk kelompoknya Nur Aziza. Kelompok Nur Aziza sudah memberanikan diri untuk mempresentasikan hasilnya. Dan untuk kelompok lain jangan merendah diri
Untuk pertemuan selanjutnya lebih aktif lagi dalam melakukan kegiatan maupun berdiskusi ya. Iya. Aku mengetahui bahwa kalian paham. Pada pertemuan kali ini Ibu akan memberikan penugasan. Silakan diterima. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Ya. Oh iya, apakah sudah penugasan dari Ibu? Sudah, Bu. Silakan kumpulkan. Tip, tip, tip. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Jangan lupa untuk belajar ya. Iya, Bu. Nah, Ibu tutup pada pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya dan jangan lupa untuk belajar. Iya, Bu. Sebelum ditutup silakan berdoa. Ayo pimpin ketua kelas doa. Berdoa di dalam hati dimulai. Pada selesai. Nah, terima kasih. Terima kasih untuk kalian semua dan Ibu mohon maaf apabila ada tutur kata yang Ibu salah atau menyinggung kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.